Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai potensial isu yaitu spesies invasif. Nah, judul ini diambil dengan alasan spesies invasif ini memiliki kekhususan, terutama jika dipandang dari segi biologi. Dibandingkan pembahasan sebelumnya, major threat lainnya yang terhadap konservasi yaitu kerusakan habitat, polusi, uh, perubahan iklim. Nah, ini sebenarnya isu-isu umum di lingkungan yang banyak terkait mungkin dengan uh, apa namanya fisika, kimia, ataupun teknik lingkungan. Tetapi kalau spesies invasif ini sangat khas biologi karena diperlukan pemahaman mengenai keseimbangan ekosistem, kemudian rantai makanan, um, dan hal-hal lain yang ada di dalam uh, biologi untuk pemahaman mengenai spesies invasif dan juga mengenai solusinya. Ada beberapa istilah mengenai spesies. Di sini ada spesies asli. Jadi spesies asli ini yang memang hidup secara alami sejak puluhan tahun yang lalu, melewati berbagai proses geomorfologi di suatu wilayah tertentu. Kemudian dia hidup di sana berkembang biak secara alami. Ada spesies endemik. Nah, spesies endemik ini biasanya spesies asli yang khas dan unik di suatu wilayah biogeografi tertentu. Kemudian ada spesies introduksi. Spesies introduksi ini spesies yang sengaja didatangkan dengan tujuan tertentu. Kemudian ada spesies alien atau spesies asing, di mana spesies alien ini spesies yang uh, bukan asli, bukan apa tahu atau non lokal yang berasal dari luar wilayah biogeografis tertentu. Kemudian ada spesies invasif. Nah, untuk spesies invasif ini dikenal juga sebagai invasive alien species atau IAS. Nah, spesies ini menurut pengertian VBD UNEP tahun 2014 yaitu spesies yang diintroduksi baik sengaja maupun tidak disengaja dari luar habitat alaminya. Contoh untuk spesies yang disengaja ini adalah ikan gapi ya. Ikan gapi ini dia sengaja didatangkan ke Indonesia dengan tujuan untuk membasmi jentik nyamuk malaria. Walaupun pada kenyataannya tidak terlalu terbukti ampuh karena memang ukuran dari jentik nyamuk ini lebih besar dari bukan mulut si ikan gapi. Kemudian ada pun yang tidak disengaja, contohnya adalah um, telur apa namanya? Oh, ini zebra mussel, mohon maaf. Zebra mussel atau kerang kuaga yang terbawa secara tidak sengaja dari lambung kapal uh, yang asalnya dari Laut Kaspia, kemudian terbawa uh, dari jalur pelayaran hingga ke Great Lakes dan menjadi invasif di sana. Nah, selanjutnya bisa pada tingkat spesies, subspesies, varietas, bangsa meliputi organisme utuh, bagian tubuh, gamet, benih, telur, maupun propagul yang mampu hidup dan bereproduksi. Nah, di sini bukan hanya organisme utuh saja, satu individu yang bisa mengancam jika masuk ke suatu daerah baru, tapi juga dalam ukuran telur pun ini bisa bermasalah. Contohnya adalah telur laba-laba. Jadi ada kasus telur laba-laba yang menempel pada komoditas pisang yang diimpor dari daerah Amerika Selatan ke suatu daerah. Nah, di daerah baru ini ternyata si telur ini ikut terbawa dan berkembang biak di daerah baru. Nah, si telur laba-laba ini termasuk invasif di daerah tersebut dan memiliki masalah karena dia beracun. Kemudian di sini uh, yang diberi poin khusus juga dapat bereproduksi pada habitat barunya. Nah, kemampuan bereproduksi ini tidak dimiliki oleh semua spesies pendatang, jadi hanya spesies pendatang tertentu yang mampu beradaptasi
dengan kondisi baru, kemudian dia akan kemampuan bereproduksi ini akan menjadi poin penting di mana dia akan menambah jumlah dengan sangat pesat dan mendominasi di suatu lokasi tersebut. Kemudian akan menjadi ancaman bagi biodiversitas, ekosistem, pertanian, sosial ekonomi maupun kesehatan manusia. Nah, secara biodiversitas tentunya ini terkait dengan keanekaragaman hayati, di mana munculnya spesies baru yang invasif ini akan menurunkan keragaman atau keanekaragaman hayati di daerah baru. Secara ekosistem, spesies invasif ini mempengaruhi food web sehingga dinamika ekosistem akan terganggu. Untuk pertanian, ini contohnya adalah tikus ya. Tikus ini sebagai hama, secara sosial ekonomi dia akan menurunkan produksi petani atau hasil panen petani ya, atau bahkan bisa gagal panen. Jadi ini berdampak secara ekonomi. Secara kesehatan, hama tikus ini juga membawa penyakit ya, membawa kutu maupun virus ya, virus pest yang berbahaya bagi manusia. Nah, ini merugikan pada tingkat ekosistem individu maupun genetik. Berikut adalah contoh beberapa spesies invasif yang ada di dunia. Ini yang pertama adalah ular piton Burma. Nah, ular piton Burma ini dia bersifat invasif di Taman Nasional Everglades di Florida, di mana asalnya sebenarnya ini dari daerah Burma atau Thailand. Nah, di sana ular piton ini tidak memiliki pesaing, tidak memiliki pemangsa, dan sumber daya makanan melimpah. Di sana dia menurunkan berbagai spesies asli dan makanan yang melimpah menyebabkan populasi ular piton ini sangat meresahkan ya, sehingga dikatakan sebagai spesies invasif. Kemudian ada kerang kuaga atau zebra mussel, di mana kerang ini berasal dari Laut Kaspia, daerah Mediterania. Ini terbawa secara tidak sengaja ikut di air lambung kapal. Jadi kapal yang berlayar ke seluruh dunia ini, air lambung kapalnya ternyata membawa si kerang kuaga ini. Kemudian saat air ini dilepaskan di daerah lain, air kerang kuaga ini ikut. Dan kemudian di daerah baru dia ternyata bisa tumbuh dengan sangat baik. Nah, contohnya dia menjadi invasif di daerah Danau Great Lakes di Amerika. Nah, kerang kuaga ini dia menempel di permukaan pipa, kemudian di dermaga, di perahu, dan merusak semua permukaan tersebut ya, karena membuat kerak yang sulit untuk dihilangkan. Terus ada lagi ikan mas atau silver carps. Nah, ikan mas ini dia bersifat invasif di Sungai Mississippi, Amerika. Nah, asalnya ikan mas ini adalah dari Asia. Nah, ikan mas ini di Sungai Mississippi, dia berkembang biak dengan sangat besar sekali karena di sana dia tidak memiliki predator. Kemudian makanannya sangat melimpah, dan juga di sana tidak dimanfaatkan seperti halnya di Asia. Di Asia ikan mas ini banyak digunakan, dikonsumsi oleh manusia ya. Sedangkan di sana tidak ada konsumsi sehingga populasinya sangat pesat. Nah, ikan mas ini cukup merusak karena dia rakus. Dia merusak daerah bawah permukaan air, daerah dasar dari perairan. Nah, dengan perilakunya seperti ini dia bisa merusak sarang-sarang ikan lain yang berada di sungai tersebut. Selanjutnya di sini ada cheatgrass sama tikus Roma dan kucing. Untuk cheatgrass ini dia invasif di daerah California, jadi semacam rumput liar, tetapi rumput ini dia sangat kering, mudah sekali terbakar, jadi dia sangat memicu terjadinya kebakaran lahan di California. Nah, saat kebakaran terjadi dan kebakarannya selesai, yang pertama tumbuh kembali adalah si cheatgrass ini, jadi dia mudah sekali untuk bisa tumbuh kembali setelah selesai kebakaran.
dan sangat pesat tumbuhnya sehingga tumbuhan-tumbuhan lain asli di California ini malah sulit tumbuh karena sudah didominasi oleh si cheatgrass. Kemudian musim berganti dan saat kering dia akan memicu kebakaran lagi dan dia mendominasi. Sehingga ini sangat berbahaya keberadaan si cheatgrass ini. Yang berikutnya ada tikus rumah. Nah, di sini ada gambar albatros atau elang laut, di mana elang laut ini keberadaannya uh, menurun di Amerika di Sokamargas atau Midway uh, karena diburu telurnya oleh si tikus. Nah, tikus ini secara umum juga dia merugikan karena menggerogoti kayu jadi merusak rumah, kemudian menggerogoti kabel bisa menyebabkan memicu kebakaran. Juga si tikus ini membawa penyakit ya, penyakit pes. Yang terakhir ada kucing. Nah, kucing ini mungkin hewan yang paling dekat dengan kita sehari-hari. Mungkin juga kita pelihara. Nah, sebenarnya ini juga spesies invasif yang berbahaya. Nah, dengan wajahnya yang lucu, dia memanipulasi kita manusia untuk sayang sama dia. Nah, di suatu pulau, keberadaan kucing ini uh, bisa mengurangi, bahkan satu kucing ini bisa menghilangkan seluruh spesies burung di pulau tersebut. Karena uh, si kucing ini bukan cuma untuk menangkap untuk dimakan, tapi kadang-kadang untuk hiburan kesenangan si kucing sendiri. Next, yang berikutnya ada ikan introduksi. Nah, ini adalah beberapa tujuan uh, dilakukan introduksi ikan di Indonesia. Selanjutnya pembahasan akan dikhususkan untuk ikan nih. Nah, ikan introduksi yang pertama bertujuan untuk sebagai hiasan atau ornamen. Di sini contohnya adalah ikan mas koki, ikan arwana Brazil, ada lagi ikan red devil. Nah, awalnya red devil ini sebelum bermasalah di Indonesia, uh, dia didatangkan untuk ikan hias sekitar tahun 90-an. Kemudian mulai lepas ke perairan umum. Nah, saat lepas ternyata dia bisa beradaptasi dengan sangat baik di perairan Indonesia. Kemudian jumlahnya meningkat dengan sangat pesat. Suatu penelitian di Waduk Sermo, apa namanya, si ikan red devil ini jumlahnya sangat tinggi sehingga bisa menurunkan apa namanya, pendapatan ikan nelayan di waduk tersebut hingga sampai 75%. Nah, ikan red devilnya sendiri tidak disukai oleh petani ikan karena rasanya yang tidak enak atau pahit katanya. Nah, kemudian yang kedua, ikan tujuan kedua untuk dihadirkan di Indonesia adalah untuk tujuan keberuntungan. Di sini ada ikan koi dan ikan lohan. Yang ketiga, untuk membasmi jentik nyamuk, di sini ada ikan gapi atau Bacilli reticulata. Nah, ikan gapi ini dia juga memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Jadi apa namanya, ikan gapi ini menurut apa namanya, pemerhati lingkungan, dia menurunkan atau bahkan sangat menurunkan spesies ikan beras. Jadi ikan beras ini mirip sekali bentuknya dengan ikan gapi, tetapi memiliki niche yang sama, tetapi daya toleransi ikan beras ini kurang baik terhadap perubahan kualitas lingkungan yang saat ini tentunya kita tahu sendiri semakin memburuk kualitas perairan dari berbagai polutan yang masuk ke perairan. Nah, si ikan gapi ini juga ternyata dia tidak terlalu takut orang. Jadi saat ada orang, kalau ikan beras lari, nah ikan gapi ini dia masih santai-santai aja. Nah, kemampuan reproduksinya juga lebih baik dibandingkan ikan beras. Yang berikutnya ada ikan dengan tujuan pembersih akuarium. Di sini ikan sapu-sapu. Ya, tujuan awalnya untuk koleksi, membentuk koleksi orang yang memelihara ikan di akuarium, hobi ya. Tapi dia lepas ke perairan umum dan ternyata dia sangat toleran terhadap kondisi lingkungan yang buruk, bahkan dia bisa tetap hidup di air yang sangat keruh dan kotor ataupun tercemar. Juga si ikan sapu-sapu ini tidak memiliki pemangsa alami.
di sini ya. Kemudian disebabkan oleh tubuhnya yang keras sehingga tidak disukai oleh predator ikan. Yang berikutnya tujuan untuk dihadirkan adalah sebagai konsumsi. Di sini contohnya ikan mas, ikan mujair, dan ikan nila. Next, di sini ada permen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 17 tahun 2017. Kita tahu saat ini di perdagangan ikan-ikan yang diimpor ke Indonesia itu jenisnya sangat banyak sekali. Tetapi hanya ada 5 kelompok ikan yang terdiri dari 30 spesies di peraturan ini yang dilarang masuk ke Indonesia. Jadi untuk ikan-ikan lainnya belum ditinjau. Nah, 5 kelompok ikan ini yang pertama adalah Tetraodontidae atau pufferfish. Yang kedua ada Trichomycteridae atau parasitic catfish. Jadi ini catfish yang dia ikan yang bersifat parasit atau dia hidup di insangnya ikan. Yang ketiga ada Characidae, ini jenis piranha. Kemudian ada Esocidae, ini jenis pike dan pickerel. Nah, pike ini biasanya dia hidupnya di Amerika Utara ya, di daerah yang dingin, suhu rendah. Sebenarnya belum terlalu diketahui apakah dia berpotensi bisa menjadi invasif di Indonesia. Cuma ini jaga-jaga ya supaya ikan ini tidak sampai lepas ke Indonesia. Yang kelima ada Electroporidae, di sini electric eel atau belut listrik. Next, yang berikutnya adalah ikan-ikan yang dipercaya invasif di Indonesia. Tetapi apakah dia benar invasif atau tidak sebenarnya diperlukan studi lebih lanjut. Yang pertama ada ikan aligator. Nah, kemudian ada Arapaima gigas. Nah, Arapaima dan aligator ini sama-sama memiliki metabolisme yang rendah. Jadi, metabolisme rendah ini berarti sebenarnya dia jarang sekali untuk makan, ya, karena metabolismenya rendah. Kemudian usia matang gonadnya biasanya lama, lebih dari 1 tahun. Nah, ikan-ikan ini juga memiliki kebutuhan hidup yang spesifik untuk bisa memijah, ya. Yang pernah ada kasus di daerah Blitar itu ada orang yang melepas 18 ekor ikan Arapaima gigas ke sungai. Kemudian orang tersebut dipenjara. Nah, sebenarnya perlu dipertanyakan apakah hal ini tepat atau tidak. Secara hukum memang hal tersebut berkemungkinan untuk ikan ini menjadi invasif. Tapi jika secara biologi kita tinjau, ikan Arapaima gigas ini tadi memiliki metabolisme yang lambat. Nah, kemudian terutama lagi Arapaima gigas ini bukan ikan sungai, melainkan dia adalah ikan rawa. Jadi kalau dia dilepas di sungai, belum tentu juga dia bisa survive di habitat barunya. Karena di areanya yang asli, kemungkinan dia memiliki kondisi spesifik tertentu di area rawa tersebut, kondisi lingkungan spesifik, kualitas air tertentu maupun substrat tertentu ornamen-ornamen tertentu, entah itu akar atau tumbuhan tertentu untuk dia bisa memijah. Ya, begitu juga dengan ikan aligator. Yang kemudian yang ketiga ada ikan gabus atau Channa striata. Nah, Channa striata ini seringkali disalah tafsirkan sebagai ikan invasif terutama oleh petani ikan dan para pemancing karena sifatnya dia sebagai predator. Nah, padahal ikan gabus atau Channa striata ini lokal di Jawa, Bali, Sumatera ya, atau di daerah paparan Sunda. Nah, daerah ikan gabus ini akan bersifat invasif jika dia di biogeografi yang lain. Contohnya misalkan dia pindah ke diintroduksi ke Papua ya, di mana paparan Sahul itu sudah berbeda sekali habitatnya dengan paparan Sunda. Kemungkinan besar di sana dia akan bersifat invasif. Berikutnya ada ikan piranha. Nah, ikan piranha ini
Itu kan ikan yang berasal dari Amerika Latin. Ini masih satu keluarga dengan ikan bawal ya. Jadi ikan bawal sendiri kalau di Indonesia itu dia membutuhkan bantuan manusia untuk dia bisa berkembang biak. Jadi dia butuh disuntik untuk dia bisa memijah, ya. Sehingga kemungkinan besar si piranha ini juga tidak bisa memijah secara alami jika dia masuk ke perairan Indonesia. Oke, next di sini, nah ini yang perlu perhatian nih karena ini ikan konsumsi. Mungkin kita udah sangat kenal dengan tiga jenis ikan ini: ikan nila, ikan mas, dan ikan mujair. Ikan yang mungkin sehari-hari kita konsumsi, sering ketemu juga di warung makan ataupun berbagai acara ya sebagai menu makanan. Ikan ini sering dianggap sebagai ikan lokal, disalah artikan sebagai ikan lokal ya. Padahal ikan-ikan ini bukan bukan ikan lokal ya. Ikan nila ini uh, apa namanya, Oreochromis niloticus ini berasal dari daerah Afrika. Kemudian ada ikan mas. Ikan mas ini juga berasal dari Cina diperkirakan ya. Kemudian ada ikan mujair. Nah, ikan mujair ini diperkirakan berasal dari uh, Afrika juga. Uh, jadi untuk nila dan mujair ini jenis siklit yang sama sekali bukan spesies asli Indonesia, gitu. Nah, tapi penelitian uh, tulisan orang LIPI ini Dewantoro dan Rahmatika tahun 2016, mereka mengemukakan bahwa ikan nila, mas, dan mujair ini dianggap sebagai ikan lokal Indonesia dengan alasan karena sudah banyak dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomi. Nah, padahal kita tahu kalau ketiga jenis ikan ini tuh sudah banyak dimuliakan oleh banyak peneliti untuk agar ikan ini bisa menjadi lebih unggul, lebih tahan terhadap penyakit, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan yang buruk. Nah, secara biologis sebenarnya ikan ini bermasalah kalau dia sampai lepas ke perairan umum, gitu. Tapi kenyataannya masyarakat secara umum bahkan kalangan akademisi ini menganggap ketiga jenis ikan ini itu ikan lokal gitu. Jadi keberadaan di perairan umum itu sangat luas sekali ya, yang sengaja maupun tidak disengaja. Dinas banyak sekali ya dinas pemerintah, bahkan ada balai karantina di Lombok itu apa, justru balai karantina perikanan yang melepas liarkan ikan nila gitu ke perairan umum. Pernah ada beritanya, tapi beritanya sudah dicopot rupanya oleh websitenya. Uh, tapi ini pernah publish gitu, mungkin akhirnya ada yang protes sehingga diturunkan beritanya. Jadi banyak pemahaman yang masih kurang tepat tentang ketiga jenis ikan ini yang dianggap sebagai ikan lokal. Padahal ketiga jenis ikan ini sama sekali bukan ikan asli Indonesia. Mereka bersifat invasif, sangat invasif. Ikan berikutnya ada ikan lele dumbo, ikan bawal, dan ikan patin siam. Nah, ikan lele dumbo ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada ikan lele lokal. Nah, kemudian dia juga tumbuh 4 kali lebih cepat daripada lele lokal. Makannya lebih rakus. Kemudian kelebihan lele dumbo ini dia bisa memijah kapanpun tanpa mengenal musim. Jadi kapanpun dia bisa memijah. Sedangkan kalau ikan lele lokal hanya setahun sekali, yaitu di awal musim hujan dia baru memijah. Jadi tentu saja ikan lele lokal kalah dengan si lele dumbo ini. Kemudian ada ikan bawal. Ikan bawal dan ikan patin siam. Nah, ini kedua ikan ini invasif, tetapi mereka masih belum bisa memijah secara alami. Jadi masih butuh bantuan manusia untuk disuntik agar mereka bisa memijah. Oke, yang berikutnya adalah ini perbandingan antara ikan lokal dengan ikan invasif. Ini di kondisi saat ini lele lokal ini kalah saing dengan ikan lele dumbo. Jadi secara
ekonomis, pembudidaya itu lebih memilih memelihara lele dumbo untuk dikomersilkan dibanding memelihara ikan lele lokal. Sehingga lele lokal sekarang sudah mulai jarang ditemui. Kemudian yang kedua ada ikan tembakang. Nah, ini juga kalah dengan keberadaan ikan nila. Nah, ikan nila ini pada usia dua jari, jadi sekitar 2 bulan 3 bulan tuh dia sudah mulai matang gonat. Sedangkan kalau ikan tembakang ini butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk dia bisa matang gonat. Jadi secara ekonomis pembudidaya lebih memilih ikan nila untuk dibudidayakan dibanding ikan tembakang. Jadi kondisi ikan tembakang saat ini sudah menurun. Yang ketiga ada ikan nilem dibandingkan dengan ikan mas. Nah, ikan nilem ini dan ikan mas ini sama-sama famili Cyprinidae, di mana ikan mas juga reproduksinya lebih cepat, terus tubuhnya mampu berkembang dengan sangat besar. Jadi kalau ikan nilem itu maksimum cuma 30 cm, nah ikan mas ini bisa sangat besar, bisa segede anak kecil ya. Kalau kita lihat ikan mas ini punya perilaku makan yang rakus, dia akan terus makan, kemudian membuang kotoran, makan lagi terus-menerus dan tidak pernah lapar. Jadi biasanya orang yang melihara ikan mas untuk membesarkan sampai besar banget ini di perairan deras. Jadi air deras ini akan membuang kotoran, sedangkan si ikan terus makan, dikasih makan, jadi dia gemuk. Ya. Nah, si ikan nilem ini ada batasannya, dia tidak bisa sangat besar seperti halnya ikan mas. Jadi ikan mas ini lebih disukai pembudidaya dibandingkan ikan nilem. Sehingga ikan nilem juga populasinya menurun. Kemudian ada ikan beras Oryzias sp dibandingkan dengan famili Poecilidae, ini ada gapi dan cere. Nah, ikan beras ini sama ikan gapi ini masih satu niche ya, mereka juga mirip bentuk ikannya. Nah, keberadaan ikan beras saat ini di perairan Jabodetabek itu sudah hampir tidak ada. Terakhir pemerhati lingkungan itu hanya menemukan di Setu Tonjong di awal 2023. Nah, justru yang banyak ketemu di berbagai perairan umum itu adalah ikan gapi dan ikan cere, ini sangat melimpah. Ya. Nah, ikan gapi dan cere kenapa mereka melimpah keberadaannya? Karena mereka lebih memiliki ketahanan terhadap perubahan lingkungan. Jadi perubahan lingkungan, kondisi kualitas air yang buruk, mereka pun bisa tetap survive gitu ya, dibanding ikan beras yang dia rentan. Jadi kisaran toleransinya sempit. Terus di sini ada ikan belida, Citala sp. Nah, ikan belida ini juga mulai turun, tapi bukan karena ikan invasif, tapi karena perburuan secara besar-besaran. Nah, kemudian ada ikan gurame, di mana ikan gurame ini juga belum ada pesaingnya, ikan invasif pesaingnya. Jadi dia masih cukup baik perkembangannya, masih cukup dilirik oleh para pembudidaya. Oke, kesimpulan dari presentasi pada hari ini adalah bahwa spesies invasif ini memiliki keunikan dalam bentuk memerlukan pemahaman yang lebih dalam hal biologi, terutama mengenai perkembangbiakan, kemudian prasyarat untuk hidup dari spesies invasif, kemudian habitat baru, bagaimana cara beradaptasi dengan habitat baru, dan kemudian bereproduksi dan mendominasi suatu komunitas dan mempengaruhi rantai makanan. Jadi ada banyak hal kompleks di dalam kasus-kasus dari spesies invasif. Dan pemahaman biologi ini akan membantu kita untuk bisa menemukan solusi yang paling efektif, yang terbaik, yang sedikit merugikan bagi ekosistem, tapi bisa memotong jalur atau siklus hidup dari si spesies invasif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.